Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, serta semangat menjalankan aktivitasnya walaupun di sore hari ini. Tentu senang sekali rasanya saya, Fiorena Jiretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita sore hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi Selasa 4 Juli 2023. Tentu Tribun akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, menarik, serta perlu kita perbincangkan dan tentunya akan bermanfaat bagi Tribuners. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah bergabung bersama Vio di ruang virtual. Satu narasumber yang luar biasa tentunya akan menemani Vio berbicara terkait satu tema kita yang sangat perlu diperbincangkan karena hal ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Kota Makassar sendiri. Nah, kalau berdasarkan informasi, Indonesia akan memasuki periode puncak musim kemarau pada bulan Juli hingga Agustus 2023. Benarkah seperti demikian? Tentu kita akan menanyakan hal ini karena beberapa hari terakhir terjadi kondisi atau fenomena yang berbalik ya, malah terjadi fenomena hujan di musim kemarau. Untuk itu sudah bersama Vio ada Bapak Hanafi Hamzah SP selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar. Dan tentu kita akan membahas tema kita hari ini, seperti yang Vio katakan, ada satu fenomena yang terjadi bahwa hujan di musim kemarau ada apa? Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat sore, Pak. Selamat sore, sehat. Iya, sehat, alhamdulillah Pak ya. Gimana Pak, masih semangat membagikan informasi nih kepada Tribuners? Semangat. Siap, masih semangat pagi ya istilahnya ya Pak. Pak boleh sampaikan nggak Pak? Atau boleh sapa-sapa Tribuners dulu Pak yang sedang menyaksikan kita dan bagaimana harapan dari BMKG bisa menginfokan secara detail Pak akan isu yang akan kita bahas ini Pak. Ya, terima kasih kepada Tribuners. Tentunya kami ucapkan selamat berjumpa pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia bersama kita semua. Amin. Amin, amin. Pak Hanafi, gimana kabar dan kesibukan saat ini Pak di kantor? Mungkin sedang ada aktivitas apa Pak selain sebelum melakukan podcast bersama Tribun Timur Pak? Ya, jadi untuk hari ini lumayan sibuk. Beberapa mass media yang datang ke ruangan saya menanyakan tentang topik yang sama tuh. Apa di musim kemarau terjadi hujan, ada apa ini ya? Iya. Inilah yang kami jelaskan pada beberapa media massa tadi yang sempat datang. Dan pada kesempatan ini tentu kami memohon kepada Tribun agar melalui Zoom saja ya, soalnya nggak bisa langsung datang ke Tribun. Iya nggak apa-apa Pak. Tentunya karena aktivitas di kantor juga sangat padat ya Pak istilahnya. Iya. Tapi kalau kabarnya rekan-rekan di BMKG Sulawesi Selatan, Makassar maksudnya Pak, gimana Pak? Ya baik, masih semangat terus menjalankan tugas-tugas yang dikerjakan oleh pemerintah terhadap kita, karena dari beberapa kemungkinan atau apalah yang akan terjadi ke depan, tentunya sangat diperlukan informasi yang akurat, salah satunya dari BMKG, ya seperti itu. Benar, baik Pak. Jadi memang hari ini khususnya banyak media ya Pak, ada beberapa media maksudnya yang berdatangan ke kantor dan menanyakan hal yang sama Pak ya. Ya, betul. Iya, Pak, sebelum kita membahas terkait tema kita, tentunya Tribuners penasaran juga Pak. Ini kan perdana ya Pak Hanafi bergabung bersama Tribun Timur melalui podcast hari ini, dan tentunya sebagai koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Makassar Pak. Sebenarnya tupoksi yang dilakukan oleh Pak Hanafi dalam hal ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan mungkin sedikit? Jadi sedikit mungkin kami sampaikan bahwa Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4
itu kalau eselon ya, eselon namanya eselon 2, Iya. meliputi wilayah kerjanya Sulawesi dan Maluku. Di bawah kepala balai itu ada 3 pejabat eselon 3 yang disetarakan. Yang pertama adalah Kabak TU, yang kedua adalah Kabit Informasi Data dan Informasi, dan yang ketiga Kabit Observasi. Di mana kedua kabit ini sudah dirampingkan menjadi koordinator karena harus kita mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah kita untuk merampingkan organisasi. Jadi saya sebagai koordinator bidang data dan informasi bertanggung jawab terhadap data-data dan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG wilayah 4 ya. Jadi ini wilayah kita pantau informasi dan datanya cukup luas, Sulawesi Maluku. Kemudian bila ada permintaan dari user atau dari media massa dan sebagainya, tentunya yang pertama yang ditemui itu adalah saya. Seperti itu. Jadi tugas saya mencakup seperti memberikan informasi maupun melayani masyarakat atau pengguna jasa yang datang ke kantor BMKG. Baik Pak, berarti dalam hal ini Pak Hanafi mungkin ada membawahi Pak ya, istilahnya forecaster atau perakirawan cuaca Pak, benar seperti itu? Ya betul sekali. Oke. Teman-teman perakirawan dikoordinasi sama ada namanya kepala koordinator pelayanan jasa. Iya. Nah, ini yang sebagai kepala yang mengkoordinir pembuatan perakiraan cuaca, sedangkan saya sebagai penanggung jawab seperti itu. Berarti informasi yang dibagikan nantinya pada saat mungkin ke media sosial itu harus melalui Pak Hanafi, seperti itu ya Pak? Ya, seperti itulah. Oke, iya. Pak, ini kan biasanya kalau kita berbicara tentang perakiraan cuaca, tentunya sehubungan juga dengan perakirawannya, Pak ya. Dan mungkin masih banyak juga yang awam, Pak. Sebenarnya tugas forecaster itu seperti apa sih? Kalau dari yang bisa dijelaskan oleh Pak Hanafi, boleh disampaikan sedikit, Pak? Ya. Jadi namanya forecaster ya, perakirawan. Ya. Jadi membuat perkiraan cuaca, karena cuaca itu merupakan tugas pokok kita yang utama. Jadi kami di kantor balai memberikan atau membuat informasi perakiraan cuaca untuk wilayah publik ya, istilahnya perakiraan cuaca publik. Misalnya Kota Makassar, dan lain sebagainya, itu contohnya seperti itu. Sedangkan ada perakiraan yang lain, perakiraan untuk membuat perakiraan cuaca untuk penerbangan. Oh, oke. Di stasiun pesawat penerbangan Hasanuddin, perakiraan cuaca untuk kemaritiman, untuk yang membuat perakiraan untuk yang ada di laut. Kemudian ada perakiraan untuk iklim yang ada di klimatologi Maros seperti itu. Jadi tugas kami perakiraan sesuai dengan tupoksi yang ada, itu juga dengan ruang lingkup yang dilayani berbeda-beda, sehingga kita juga mempunyai tugas perakiraan yang berbeda-beda seperti itu. Baik, ternyata ada beberapa sub ya Pak istilahnya, ternyata bukan hanya satu dan terbagi nih, ada yang maritim hingga penerbangan dan sebagainya. Tapi Pak, kalau misalnya boleh di-share sedikit, hal apa saja sih yang perlu dicek sebelum mungkin nantinya perakiraan membagikan update iklim Pak? Jadi tentunya berbagai model-model kita analisis ya. Ada model tentang perkiraan angin, ada model tentang perkiraan kelembaban, ada model tentang perkiraan tekanan, ada model tentang perjalanan trik awan, dan trik yang kita lihat dari satelit maupun dari radar seperti itu. Dan ini untuk melihatnya mungkin tidak sempat saya melakukan di sini karena cukup banyak juga model-model, sehingga apabila kita bahas satu-satu ini mungkin 30 menit tidak cukup. Baik Pak, yang jelas ada secuil ya informasi Pak bahwa ada beberapa item yang menjadi parameter untuk mengupdate iklim ya Pak. Siap Pak. Pak, tentunya Tribuners juga penasaran Pak ya, kalau perakiraan itu diupdate-nya per hari atau per 3 hari Pak? Karena ada juga kabar bahwa ada yang 3 hari, ada yang bahkan semingguan, yang benarnya gimana Pak? Yang gini, untuk perakiraan cuaca publik seperti yang dilakukan di Balai 4 sekarang,
itu sehari 2 kali kita update, ya. Sehari Jam 2 kali, jam oke. kosong atau jam 8 pagi serta jam 12 siang ya, atau jam 12 waktu Greenwich ya. Jadi jam 00 dengan jam 8 malam. Jam 00 pagi, jam 00 waktu Greenwich dan jam 12 itu Greenwich time, seperti itu. Jadi 2 kali kita update informasi tersebut. Ini khusus untuk yang rutin. Tapi pada saat akan ada semacam kondisi cuaca yang ekstrem dan sebagainya, Iya. maka pada hari-hari di mana terjadi curah hujan atau kondisi ekstrem dari cuaca yang mungkin harus kita waspadai, maka ini tidak mengenal berapa kali dalam sehari. Kadang-kadang 3 kali kami update, di antara yang rutin yang 2 kali itu, kadang-kadang juga 3 kali, itu seperti itu. Ini yang kami lakukan tiap hari di kantor BMKG wilayah 4. Sedangkan untuk di bandara jauh lebih rumit lagi updating informasinya, karena informasi itu dalam bentuk yang disebut dengan meter itu tiap 10 menit kita update ya, tiap 10 menit. Nah itu dalam 24 jam itu hitung saja kan tiap 10 menit itu. Kemudian di antara pun tiap 10 menit ini, apabila ada kondisi cuaca yang dianggap signifikan, maka sebelum 10 menit berikutnya kita sudah update informasi dalam bentuk yang disebut dengan informasi spesies, seperti itu. Jadi demikian juga yang terjadi di laut, kemudian di klimat, itu ada prosedur-prosedur atau SOP tersendiri dalam update informasi untuk publik, seperti itu. Baik Pak, baik. Jadi kalau misalnya update per hari ini sudah berapa kali update Pak? Apakah sesuai jadwal rutin? Jam 8 pagi kita update dan Ya. selesai jam 8 malam ya. Jam 8 pagi dengan jam 20 malam ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi Pak, hari ini mungkin kan ini udah pukul 16.16 Pak. Tadi berdasarkan update, apakah hari ini akan turun hujan Pak seperti hari kemarin? Hari ini kemungkinan hujan kecil ya untuk wilayah Makassar, tapi untuk yang ke daerah timur, sebagian Goa, sebagian Maros, ada peluang hujan. Tetapi itu pun dalam skala yang ringan ya. Ini karena kemarin selama 2 hari, tanggal 2 dan tanggal 3, memang terjadi hujan. Tanggal 2 itu hujan memang terjadi tapi tidak terukur. Kemudian tanggal 3, hujan terakhir terukur itu adalah 11,5 dalam kriteria ringan. Anda tahu hujan berikutnya mudah-mudahan tetap sesuai dengan perkiraan kita bahwa untuk Juli ini adalah musim kemarau dan hujan sudah jarang terjadi. Baik Pak, ini kan kalau berbicara tentang apa penyebab hujannya di musim kemarau tentu menjadi pertanyaan kita bersama nih Pak ya. Tapi sebelum itu Pak, kalau pertanyaan mengenai bagaimana Pak analisis perkembangan musim terbaru hari ini Pak. Kalau berbicara tentang musim, apakah memang udah benar bulan Juli dan nantinya Agustus akan terjadi musim kemarau Pak? Iya. Jadi musim kemarau itu sendiri sudah terjadi di bagian Sulawesi Selatan dari bulan April ya, bulan April. Jadi wilayah kita yang luas Indonesia Selatan itu kita bagi 24 wilayah zona musim yang berbeda ya. Sedangkan wilayah Makassar sendiri itu masuk musim kemarau pada bulan April dasarian 2 ya, dasarian 3 seperti itu. Sekarang sudah bulan Juni ke Juli. Nah ini artinya musim kemarau sudah berlangsung selama 3 atau 4 bulan di beberapa wilayah kita di Sulawesi Selatan. Untuk Juli ini kita perkirakan ada wilayah-wilayah dengan sedang masuk ke puncak kemarau. Bulan Juli, bulan Agustus dan bulan September. Sedangkan untuk wilayah Makassar sendiri kita perkirakan musim kemarau puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Jadi ada variasi-variasi di mana musim kemarau terjadi di wilayah kita, di mana variasi terjadi pada awal musim kemarau maupun puncak musim kemarau, seperti itu. Baik Pak, jadi ada pemetaan wilayah Pak ya yang terdiri dari 24 wilayah yang berbeda ya musimnya Pak istilahnya.
Ya betul sekali ya. Mhm. Pak, boleh mungkin disebutkan Pak, untuk saat ini yang sesuai kenyataannya dan realitanya musim kemarau sudah terjadi di daerah mana Pak? Jadi seluruh wilayah selatan bagian Oke. barat ya, mulai dari Pindrang ke selatan Parepare, Mhm. lanjut ke Badru, Mhm. Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, kemudian Selayar. Nah, ini sebagian semuanya sudah masuk. Kemudian sebagian di Sulawesi Selatan bagian tengah, yang terutama daerah pegunungan, untuk wilayah Sompeng bagian barat, kemudian Wajok bagian barat juga di pegunungan, Sidrap bagian barat, langsung ke Tanah Toraja bagian barat juga, kemudian wilayah yang lain kayak Bone Ya. sebagian, kemudian Bulukumba juga sebagian, Sija sebagian seperti itu. Sedangkan wilayah bagian timur itu umumnya masih belum masuk musim kemarau. Nanti Juli ini baru masuk musim kemarau seperti itu. Baik Pak, baik. Dan tentunya kan kalau berbicara tentang hujan Pak yang beberapa hari ini terjadi begitu, sudah hampir seminggu lah Pak. Dalam seminggu ada beberapa hari yang terjadi turunnya hujan. Apakah ini termasuk dalam hujan normal, hujan lokal atau gimana Pak? Ya, jadi sebetulnya normal-normal saja ya, normal Oh, saja. Kenapa? oke. Karena musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan. Iya, benar. Jadi musim kemarau itu ditandai dengan jumlah curah hujan dalam satu dasarian kurang dari 50 mm. Ini dari April sudah terjadi dalam satu dasarian curah hujannya kurang dari 50 mm. Artinya sudah masuk musim kemarau. Sekarang masalahnya kenapa masih terjadi hujan? Jadi tempat kami catat tanggal 27 bulan Juni kemarin ada 30,4, kemudian 28 27,5. Kemudian lanjut ke bulan Juli tanggal 2 0, kemudian tanggal 3 11,5. Nah, ini curah hujan yang kami catat selama bulan Juni Juli, di mana kita sudah memasuki musim kemarau. Nah, ternyata dinamika yang terjadi pada kondisi sekarang ada yang disebut dengan MJO, Modern Julian Oscillation, yaitu oscilasi peredaran udara atau sirkulasi udara mingguan. Kebetulan pada minggu ini di atas maritim kontinen atau daerah Indonesia itu lagi menguat ya, jadi menguat pengaruh dari MJO-nya. Kemudian yang kedua, wilayah kita di Sulawesi Selatan perairannya masih hangat, antara 0,5 hingga +1 ya, jadi masih hangat, artinya masih sering sekali terjadi penguapan dalam skala di mana penguapan itu akibat daripada pemanasan ya. Kemudian pada wilayah kita di atas Sulawesi ada belokan angin ya, belokan angin 3000, di mana kalau terjadi belokan angin 3000 maka kecepatan angin melambat sehingga awan-awan yang terbentuk tadi dari akibat pemanasan atau radiasi matahari itu bertahan ya, tidak buyar karena angin yang kencang. Nah, inilah faktor-faktor tersebut sehingga dapat kita katakan bahwa walaupun terjadi hujan itu hujan dengan normal, karena musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Seperti itu. Baik Pak, berarti kalau kabarnya seperti yang kita mungkin dengar dan lihat di internet dan sebagainya Pak, bahwa salah satu juga penyebab hujan di bulan ini, khususnya kan kita mengetahui sudah masuk bulan kemarau Pak, katanya karena adanya gangguan skala lokal Pak. Ini maksudnya boleh dijelaskan sedikit Pak, skala lokal ini yang dimaksud penjelasannya seperti apa sih Pak? Jadi gangguan secara lokal itu ya seperti yang saya katakan tadi. Seharusnya angin timuran itu bertiup kencang ya, melewati perairan kita, melewati daratan kita. Tapi kenyataannya karena ada belokan angin, maka kecepatan angin tersebut melambat. Sehingga faktor terjadinya penguapan karena panas matahari kita yang cukup tinggi, ini awannya terbentuk terus, tidak bercerai-berai gitulah kalau kecepatan anginnya kencang. Jadi penumpukan awan terjadi dan pada kondisi tertentu di beberapa bagian bisa terjadi hujan seperti itu. Ya Pak, tadi mungkin Pak Hanafi sudah
menyebutkan dasarian Pak ya, istilah dasarian. Kalau boleh tahu dasarian di bulan ini sudah dasarian keberapa Pak? Jadi dasarian itu jumlah hari dalam 1 bulan. Oke. Jumlah hari itu satu dasarian kita bagi 10 hari. Jadi dasarian pertama itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dasarian kedua tanggal 11 sampai tanggal 20. Dasarian ketiga tanggal 21 sampai akhir bulan. Seperti itu. Dan sekarang bulan Juli ini kan masih sampai tanggal 4 ya. Iya Pak, benar. Tanggal 3 hari ini tanggal 4. Itu artinya kita masih di dasarian pertama. Jumlah curah hujannya masih 11,5 seperti itu. Jadi sangat jauh dari dari kondisi apabila kemarau itu tidak terjadi. Harus lebih dari 50. Ini baru 11,5. Oke. Berarti memang sudah sangat menjawab ya Pak. Tadi Pak Hanafi sendiri mengatakan hujan yang terjadi walaupun ini musim kemarau itu adalah hujan normal, bukan pertanda sesuatu yang buruk ya Pak. Ya. Baik Pak. Ya Pak, apakah ini ada kaitannya dengan fenomena El Nina dan El Nino Pak? Ya. Jadi El Nino dulu ya. Iya, siapa? Jadi El Nino itu adalah sebuah fenomena global yang terjadi di pemantauannya di Pasifik Tengah Ekuator ya. Sementara itu yang saya amati tiap hari, apakah kondisinya akan semakin menguat, semakinnya tetap atau malah tidak terjadi. Jadi indikasi yang terjadi bahwa dari pengamatan kita di daerah yang disebut dengan Nino 3, 4 di Pasifik Tengah hingga Pasifik Barat itu menunjukkan bahwa panas suhu muka laut di wilayah tersebut semakin tinggi ya, semakin tinggi. Itu artinya indikasi akan betul terjadi El Nino. Kenapa? Kalau panasnya di Pasifik Tengah di Nino 3, maka panas yang ada di maritim kontinen atau di wilayah kita di Indonesia itu akan menjauh dari panas, mungkin lebih mendingin begitu. Jadi indikasi ini sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, maka El Nino yang terjadi pada waktu musim kemarau seperti sekarang, itu musim kemarau terjadi. Tapi musim kemarau di mana boleh dikatakan hujan akan sangat jarang ya. Hujan akan sangat jarang dibandingkan pada kondisi kemarau normal. Hujan masih sering terjadi walaupun kecil juga ya. Seperti 3 tahun terakhir ada pengaruh La Nina, itu malah hujan banyak terjadi. Tapi sekarang El Nino, pengaruh hujan itu akan semakin sedikit terjadi. Ini kami pantau dari bulan Juni. Bulan Juni itu hanya ada 4 hari hujan yang kami pantau. Jadi kecil sekali. Ya, kemudian di bulan Mei itu hanya 11 hari yang terjadi hujan. Demikian juga pada bulan April. Jadi memang dari akhir April memang kita sudah mengantisipasi, sudah mewanti-wanti kepada segenap pengguna jasa di bidang berbagai bidang ya, untuk lebih bisa mengantisipasi dari kondisi yang terjadi ke depan. Karena kita akan masuk ke puncak musim kemarau, yaitu Juli, Agustus dan September. Ini yang harus kita antisipasi karena pas kondisi El Nino terjadi dan pas juga pada saat itu puncak dari musim kemarau. Baik Pak, apakah hingga saat ini khususnya ini kan baru masuk dasarian pertama Pak tadi seperti istilahnya Pak ya, apakah sudah ada perakiraan bahwa beberapa hari ke depan akan turun lagi curah hujan yang intensitasnya ringan hingga lebat Pak? Kalau ringan mungkin ada ya, kalau ringan ada. Tetapi untuk lebat ya atau sedang, untuk wilayah Makassar dan sekitarnya ini sudah sangat kecil kemungkinan jatuhnya begitu. Artinya peluang terbentuknya hujan dengan yang lebih signifikan itu sudah kalau diulang 100% hanya 99% itu sisanya tidak terjadi hujan. Kalau perkiraan waktunya Pak mungkin ada tanggal-tanggal yang sudah tertera Pak, mungkin besok di pukul berapa, lusa di pukul berapa dan sebagainya, sudah ada datanya Pak? Ya, kita perkirakan karena ini hujan yang terjadi musim kemarau, umumnya terjadi itu pada waktu sore, ya, pada waktu sore. Kemungkinan pagi, siang itu tidak, tapi kemungkinan sore seperti itu. Sore mungkin di pukul seperti jam seperti ini ya Pak?
ya jam-jam 4, jam Hmm, 5. oke. Biasanya juga tiba-tiba ada malam, Pak. Itu di luar prediksi atau gimana? Memang bisa-bisa saja, tapi saya Oh, bilang kan biasaan ya. iya. Jadi kalau biasanya Aha. ada juga yang biasa terjadi di luar biasanya seperti itu. Mhm. Baik Pak, Pak ini kan kita kalau berbicara tentang perubahan musim, perubahan iklim dan tiba-tiba hujan, maksudnya pada saat panas tiba-tiba hujan, tentunya orang mengkaitkannya Pak bahwa apakah ini pengaruh dari kerusakan ozon juga Pak? Ya, kalau berbicara tentang kerusakan ozon itu Mm-mm. kan adanya perubahan iklim ya. Mhm. Ya, kalau memang kaitkan ada, tetapi itu dalam skala yang sangat besar, sangat luas yang harus kita kaitkan kalau pengaruh daripada perubahan iklim. Tetapi dalam skala meteorologi itu Mhm. waktunya kan singkat ya. Waktunya singkat ya, Mhm. kemudian daerah yang kita perkirakan juga sebatas daripada wilayah kecamatan atau kabupaten. Kalau perubahan iklim itu beda sekali, kita harus memiliki range data yang sangat panjang, baru Oke. kita tahu perubahan iklim terjadi atau tidak. Tapi memang saya sampaikan kepada kita bersama, kepada seluruh Tribun Indonesia, Mhm. bahwa memang selama 100 tahun terakhir, 100 tahun terakhir terjadi kenaikan suhu di Indonesia itu lebih dari 1 derajat ya. Mhm. Jadi 100 tahun terakhir terjadi kenaikan suhu permukaan laut di wilayah kita lebih dari 1 derajat. Dan ini cukup berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan kita. Benar. Iya benar Pak, apalagi kan pada saat bulan berapa ya, kalau nggak salah bulan 4 atau bulan 5 terjadi gerhana matahari yang tentunya mengubah juga Pak suhu dan kelembapan di udara pastinya ya Pak. Iya Pak. Pak mungkin berkaitan dengan hal ini hujan di musim kemarau, apakah ini berkesinambungan dengan adanya istilah atau fenomena kemarau basah Pak? Bukan ya. Oh, Jadi berbeda ya Pak? iya betul. Jadi harus kita tahu dulu bahwa Mhm. kemarau basah, kemarau di mana terjadi banyak hujan, ini 3 tahun terakhir di Makassar. Tahun Mhm. 2020, 2021, 2022. Iya. Itu pada musim kemarau kemarin ada banyak hujan dan umumnya bulan-bulan di mana kita pantau curah hujan ini di atas normal, di atas daripada kebiasaan yang kita amati. Nah sekarang pada bulan-bulan tahun 2023 Mhm. sudah ada 2 bulan curah hujan di bawah normal, yaitu di bulan Maret dan Iya. di bulan Mei ya. Jadi bulan normal. Artinya pengaruh daripada El Nino yang saya katakan Iya. tadi itu makin terasa walaupun dari yang sangat-sangat banyak aspek berkaitan dengan La Nina dapat menjadi beragam aspek sampaikan. Baik, Pak. Jadi dimulai 2020 hingga 2023 ini ada perbedaan ya, Pak? Tidak ada lagi istilah fenomena kemarau basah ya, Pak? Sudah sangat berkurang. Ya, 2023 dan kemarau basah. Iya, Yang ada 2020, 2021, 21. 2021 terakhir, Iya. di mana kondisi La Nina dengan kondisi lemah Iya. mempengaruhi pola curah hujan yang ada di wilayah kita. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini kan sudah ada beberapa fenomena yang disampaikan oleh Pak Hanafi. Dan kemudian kita juga mendapat informasi, Pak, apakah, dan kemudian menjadi pertanyaan, apakah hal ini juga bisa dipengaruhi oleh fenomena dipol mode yang di wilayah Samudra Hindia, Pak? Tadi kan kalau kita berbicara Samudra Pasifik sudah dijelaskan, Pak. Kalau Samudra Hindia gimana, Pak? Itu wilayah yang dipengaruhi lebih banyak ke Indonesia bagian barat ya. Hmm. El Nino La Nina mempengaruhi wilayah Indonesia bagian tengah hingga bagian timur, di Pompon mempengaruhi wilayah Indonesia bagian barat. Baik, Pak. Ini sebelum kita ke closing statement, Pak, tentu kita mempertanyakan juga, Pak, ya, bagi para pekerja jasa seperti nelayan dan sebagainya, Pak, yang intinya maksudnya bekerja dengan bergantung pada cuaca nih, Pak, istilahnya. Apakah mungkin ada kemungkinan ada curah hujan yang tinggi nantinya di bulan berapa mungkin, dan juga ada gelombang tinggi, Pak?
Ya, jadi belum terjadi gelombang tinggi pada periode sekarang itu dimungkinkan karena adanya angin timuran yang cukup kuat bertiup sehingga menyebabkan kondisi laut di permukaan bisa dalam kategori signifikan sampai 2,5 meter. Nah, tapi untuk bulan Juli sekarang ini belum terjadi. Kenapa? Karena ada pengaruh pelambatan arus angin yang ada di wilayah kita. Adanya gelombang angin yang menuju ke pusat tekanan rendah yang ada di sebelah timur wilayah Filipina, kemudian pusat tekanan rendah yang ada di laut Cina Selatan seperti itu. Jadi ini sementara terjadi dulu sehingga ketinggian gelombang belum terbentuk pada kondisi sekarang. Jadi pada bulan-bulan apabila tidak ada perawan sama sekali, tidak ada hujan sama sekali, itu berdampak nanti ke ketinggian gelombang kita karena arus angin timuran dari pusat tekanan tinggi yang berasal dari Australia itu akan bertiup kencang melewati wilayah kita sehingga akan terbentuk wilayah atau kondisi gelombang yang signifikan. Oke. Dan tentunya kita menunggu update terbaru, tetap menunggu ya Pak update terbaru dari BMKG wilayah 4 khususnya Pak. Siap Pak. Pak mungkin sebagai pertanyaan terakhir Pak, janji pertanyaan terakhir. Ini kan kalau kita tadi berbicara tentang adanya perbedaan di tahun 2020 hingga 2023 ini, jadi Pak pertanyaannya, nanti akankah ada kemarau yang menimbulkan kekeringan, betul-betul kekeringan Pak? Atau kan senormal-normal saja Pak? Ini dari berbagai sumber yang kita kutip, ya bukan cuma dari BMKG saja ya. Semua negara anggota WMO, World Meteorological Organization, atau terutama negara maju, di mana biasa kita pakai analisis mereka, semuanya mengatakan bahwa El Nino itu dalam skala yang ringan hingga moderat akan terjadi. Jadi mulai dari skala yang ringan hingga menengah akan terjadi seperti itu. Artinya kemungkinan dengan curah hujan di bawah normal pada waktu musim kemarau ini akan terjadi di sebagian besar wilayah kita di Indonesia. Artinya kalau ada 100% wilayah kita, sekitar 70 atau 80% akan dipengaruhi oleh El Nino seperti itu. Jadi dari beberapa kesempatan juga saya sudah mengikuti rapat-rapat dengan kantor gubernur, kemudian dari BPPD, semuanya selalu saya ingatkan bahwa untuk kondisi sekarang kita harus siap menghadapi kekeringan ya, karena dengan kekeringan tersebut akan mempengaruhi berbagai sektor yang ada kehidupan kita sekarang ini. Benar Pak, benar. Baik Pak, untuk itu kita membutuhkan nih Pak closing statement dan juga imbauan langsung dari Pak Hanafi bisa mewakili BMKG wilayah 4 memberikan imbauan kepada Tribuners khususnya terkait mungkin kemungkinan yang terjadi dengan adanya nanti kekeringan atau juga di musim kemarau yang tentunya kita tidak tahu ya Pak prediksinya akan benar atau tidak Pak. Silakan. Jadi kami mengimbau kepada segenap teman-teman sekalian bahwa pada kesempatan ini karena kemarau itu peluang terjadinya sudah mendekati 90% dan bertepatan dengan kondisi sekarang musim kemarau, maka akibatnya akan terjadi kemarau yang jauh lebih kering, kemudian kemungkinan terjadinya hujan juga akan sangat sedikit terjadinya. Jadi kami menghimbau kepada kita bersama untuk bisa bersikap arif untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air bersih ya. Kita harus bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian karena udara kering, uap air sedikit, maka peluang terjadinya kebakaran juga itu harus kita antisipasi. Kebakaran di sekitar wilayah kita, pemukiman kita, kebakaran di lingkungan kita. Dan yang lebih menyedihkan kadang-kadang kebakaran terjadi di lahan-lahan kering yang terjadi di pegunungan ya. Ini sudah beberapa kali kita temui. Nah ini tugas kita bersama untuk bisa menjaga, terutama anak-anak muda yang suka berkemah, pencinta alam dan sebagainya. Untuk periode Juli, Agustus, September apabila berada di daerah alam atau di mana di pegunungan untuk bisa menjaga kondisi daripada wilayah kita jangan sampai terjadi kekeringan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hanafi sebagai closing statement dan tentunya juga mewanti-wanti kepada Tribuners ya Pak agar selalu bersiap apapun keadaannya Pak. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitas dan tentunya sehat sukses selalu Pak Hanafi.
Ya, tentu terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program kita, dan tentunya informasi yang dibagikan tadi bersama Pak Hanafi sangat bermanfaat karena ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat Makassar khususnya karena beberapa hari ini mengalami atau juga mendapatkan adanya hujan yang secara tiba-tiba. Dan tentunya kita akan terus senantiasa membagikan informasi yang aktual. Untuk itu tetap saksikan program dari Tribun Timur lainnya. Saya Firna Jaretno mewakili Pak Hanafi dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.